Selamat siang, selamat datang di presentasi ini tentang dasar-dasar kecerdasan buatan. Mari kita lihat video terlebih dahulu. Gambaran singkat tentang kecerdasan buatan AI oleh Kampus AI. What exactly is artificial intelligence? We speak of AI when computer systems perform tasks that usually require human intelligence. This includes, for example, recognizing images, making decisions, or engaging in dialogue. To do this, the AI systems must be equipped with knowledge and experience. This can be achieved in two ways. You can program each individual instruction so that the machines solve the task step by step. This is comparable to a cooking recipe or assembly instructions. Alternatively, you can use programs that learn from data themselves. This enables them to detect relevant information, draw conclusions, or make predictions. This is known as machine learning. We all have probably dealt with AI at some point in our lives. When we watch films, listen to music, or shop online, AI gives us recommendations about what we might like. AI is capable of converting spoken language into text and translating it into other languages. AI is a central component of robotics. Robots make our everyday lives easier or take on strenuous activities. Self-driving vehicles recognize their environment through AI and can react to it. AI is becoming increasingly important within medicine. It supports doctors when diagnosing diseases. Also, more and more patients use AI-based apps for initial diagnosis. In the educational sector, AI helps to individualize learning activities, for example, on digital learning platforms. AI is becoming increasingly important. Once we understand how AI works, we can better gauge where it can support everyday activities at home and at work, and where we would rather make our own decisions. AI will not replace humans, but it is getting better and better at supporting us. For this, we need an AI-competent society. Sekarang mari kita bahas secara rinci dan membahas berbagai aspek kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin dan memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja. Istilah kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 oleh John McCarthy, dan sejak itu, bidang ini telah berkembang pesat. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi beberapa fakta menarik tentang AI, aplikasinya di berbagai industri, dan beberapa kekhawatiran seputar perkembangannya. Film-film Hollywood telah mempopulerkan gagasan AI, sering menggambarkan potensi bahaya dan implikasi etisnya. Misalnya, The Terminator menggambarkan sistem komputer cerdas, Skynet, menjadi sadar diri dan mengarah ke masa depan pasca-apokaliptik. Ex Machina mengeksplorasi hubungan antara seorang programmer dan robot bertenaga AI bernama Ava. Film-film ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya pengembangan AI yang bertanggung jawab dan kebutuhan untuk mempertimbangkan dampak potensialnya terhadap masyarakat. AI digunakan secara luas dalam video game untuk menciptakan karakter, lingkungan, dan tantangan yang realistis bagi pemain. Dalam Black and White, pemain dapat melatih makhluk AI untuk melakukan tugas dan tindakan. AI juga dapat menghasilkan konten prosedural seperti level dan pencarian, memberikan peluang gameplay tanpa akhir. Penggunaan AI dalam video game telah berkembang pesat dan telah membantu menciptakan beberapa pengalaman bermain game yang paling imersif dan menyenangkan. AI digunakan dalam perawatan kesehatan untuk mendiagnosis penyakit, merancang rencana perawatan, dan mengembangkan obat baru. Sistem AI, Watson, oleh IBM digunakan untuk membantu ahli onkologi mendiagnosis dan mengobati pasien kanker. AI dapat menganalisis data medis dan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh manusia, yang mengarah ke diagnosis sebelumnya dan lebih akurat. Dengan bantuan AI,
profesional kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih personal dan efektif kepada pasien mereka. AI digunakan di bidang keuangan untuk mendeteksi penipuan, menganalisis data, dan membuat keputusan investasi. Misalnya, hedge fund Two Sigma menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data keuangan dan membuat keputusan perdagangan. AI juga dapat memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi peluang investasi yang mengarah pada pengembalian investasi yang lebih baik. Namun, karena AI menjadi lebih terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan, ada kekhawatiran tentang dampak potensialnya pada pasar kerja dan kebutuhan untuk mengembangkan praktik AI yang bertanggung jawab. AI digunakan dalam transportasi untuk meningkatkan keselamatan, mengurangi lalu lintas, dan meningkatkan efisiensi. Mobil self-driving menggunakan AI untuk menavigasi jalan dan menghindari kecelakaan, berpotensi mengurangi jumlah kecelakaan mobil dan kematian. AI juga dapat mengoptimalkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan, meningkatkan transportasi untuk semua orang. Penggunaan AI dalam transportasi masih dalam tahap awal, tetapi memiliki potensi untuk merevolusi cara kita bergerak dalam kehidupan kita sehari-hari. AI digunakan dalam musik untuk membuat lagu baru dan menganalisis pola musik. Komposer musik AI, Aiva, telah menyusun lebih dari 100.000 lagu dalam berbagai genre, menunjukkan potensi AI untuk menciptakan musik baru dan inovatif. AI juga dapat menganalisis data musik dan mengidentifikasi pola dan tren yang mengarah ke rekomendasi musik yang lebih baik untuk pendengar. Penggunaan AI dalam musik masih berkembang, tetapi telah membuat dampak dalam industri musik. AI dapat menganalisis gerakan pemain dan memberikan umpan balik tentang teknik mereka, membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka. AI juga dapat memprediksi hasil pertandingan berdasarkan analisis data, memungkinkan tim untuk membuat keputusan strategis dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Penggunaan AI dalam olahraga masih dalam tahap awal, tetapi memiliki potensi untuk merevolusi cara kita bermain dan menonton olahraga. Sementara AI memiliki banyak manfaat potensial, ada juga kekhawatiran tentang perkembangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu kekhawatiran adalah potensi AI untuk menggantikan pekerjaan, terutama di industri seperti manufaktur dan transportasi. Kekhawatiran lain adalah kemungkinan AI yang bias, yang dapat melanggengkan ketidaksetaraan sosial yang ada. Perkembangan AI juga menimbulkan pertanyaan etis tentang penggunaannya dalam peperangan dan pengawasan. Penting untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan praktik AI yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat AI direalisasikan tanpa membahayakan masyarakat. Kesimpulannya, AI adalah bidang yang berkembang pesat dengan potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari perawatan kesehatan hingga keuangan, transportasi hingga olahraga, AI sudah membuat dampak di berbagai industri. Namun, ada juga kekhawatiran tentang perkembangan dan dampaknya terhadap masyarakat, menyoroti perlunya praktik AI yang bertanggung jawab. Karena AI terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan potensi dampaknya dan berupaya menciptakan masa depan di mana AI menguntungkan semua orang. Hai semuanya, saya hanya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya dan mendukung saluran saya. Komentar, suka, dan berbagi Anda sangat berarti bagi saya dan menginspirasi saya untuk terus membuat konten. Jika Anda belum melakukannya, pertimbangkan untuk subscribe ke channel saya. Dengan demikian, Anda tidak akan pernah melewatkan video dan Anda akan membantu saya menjangkau lebih banyak orang dengan pesan saya. Saya berjanji untuk terus menyediakan konten berkualitas tinggi dan menarik yang akan Anda sukai, jadi tekan tombol berlangganan dan bergabunglah dengan komunitas kami hari ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.